Shalom saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 kita akan membaca semua ayatnya dan kita akan membacanya dengan berbalas-balasan. Mazmur 90, Allah tempat perlindungan yang kekal. Saya membaca ayat pertama, jemaat bersama-sama ayat kedua sampai ayat yang terakhir dan seterusnya. Doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat persetujuan kami turun-temurun. Ayat 2. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita hari ini mau belajar dari Musa. Dan ini diabadikan dalam Mazmur pasal 90 yang pada ayat pertamanya itu diberi judul Tefilah Muse, doa Musa, Isha Elohim. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia abdi Allah. Secara harafiah sebetulnya laki-laki Allah. Kata is dalam bahasa Ibrani artinya laki-laki. Dia seorang laki-laki Allah. Apa yang bisa kita pelajari di kehidupan Nabi Musa? Pertama-tama ini dicatat dalam Mazmur. Nah, sementara kadang-kadang kita ini beriman itu tidak didasarkan pada kitab suci kita sendiri, tapi kadang-kadang kita ini iman kita karena tidak berakar seringkali pada kitab suci kita sendiri, tapi ditentukan oleh opini publik. Jadi kalau opini publik yang namanya kitab Mazmur yang disebut Jabur, itu kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, konsep seperti ini tidak ada dalam iman Kristen. Jadi kalau istilah yang populer di masyarakat mayoritas, Taurat, Jabur, Injil, dan kemudian terakhirnya Quran menurut pandangan Islam, ya. Maka itu didefinisikan bahwa Taurat itu diwahyukan, diturunkan kepada Nabi Musa. Jabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam Islam sebagai nabi terakhir. Maka di situ dibatasi bahwa Jabur itu hanya Nabi Daud. Padahal kenyataannya
kitab Mazmur atau Jabur itu bukan hanya dari Daud. Ini dari Musa. Meskipun Daud itu terbesar yang mengkompilasikan menjadi Mazmur-Mazmur, tetapi bukan hanya Daud yang menulis. Artinya apa? Kitab ini merupakan kitab yang juga merupakan sebagai bunga rampai pujian. Dan tokohnya bukan sekedar Daud, sekalipun Daud yang paling utama di dalam penulisan Mazmur. Ini buktinya apa? Daud mengabadikan Mazmurnya Musa. Jadi Musa juga punya Mazmur. Nah, di dalam bahasa asli Alkitab ya, yang disebut dengan Mazmur itu adalah Tehillim. Tehillim itu puji-pujian sebetulnya. Puji-pujian yang baik itu spontan maupun itu liturgis yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang liturgis itu misalnya Mazmur 136. Itu ada litani yang diulang-ulang. Jadi misalnya Hodu liluhe ha Elohim. Misalnya bersyukurlah kepada Allah segala ilah. Lalu dijawab oleh umat, Kile olam hasdu, karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Diulang lagi, Hodu laduni ha adunim, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kile olam hasdu, karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini sesungguhnya adalah liturgi bangsa Israel kuno. Yang fokusnya itu adalah pada kisah keluaran dan kisah penciptaan. Jadi orang kuno, bangsa kuno Israel itu diberikan kepada Tuhan cara untuk mengabadikan sejarah melalui ibadah. Ketika kita beribadah begini kan kita mengabadikan, menginternalisasikan pengalaman-pengalaman kita di masa lampau lewat puji-pujian. Misalnya ya, yang terkenal di gereja Protestan. Itu ada lagu yang mengabadikan pertemuan dua murid Yesus menuju ke Emmaus. Lalu dipujikan dan itu menjadi kidung abadi. Artinya bukan hanya generasi ketika abad-abad mungkin 16-17 ketika itu dicipta. Tapi hari ini pun kita masih melestarikan puji-pujian itu. Yang itu. Tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Ini adalah refleksi gereja di masa lampau terhadap kisah dua murid yang berjalan ke Emmaus dan itulah mendapatkan penampakan Kristus yang sudah bangkit. Ini diabadikan dalam nyanyian-nyanyian. Mazmur kira-kira seperti itu. Jadi ketika kisah ini sebetulnya kisah Nabi Musa, tetapi diabadikan, mungkin itu dinyanyikan dari generasi ke generasi. Kalau Musa itu hidup kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi, kisah keluaran itu berlangsung ya. Daud itu kira-kira tahun 1000. Jadi ini adalah Mazmur 400 tahun silam. Jangan sulit membayangkan malam kudus itu dicipta tahun berapa. Iya kan? Kita kadang-kadang kan sulit membayangkan itu karena apa? Kita tidak melihatnya dari perspektif sejarah. Satu contoh misalnya. Siapa yang menduga ya bahwa sebenarnya lagu Gloria in Excelsis Deo itu sesungguhnya berasal dari terjemahan Alkitab tahun 150-an Masehi. Gloria in excelsis Deo. Anda tanya ke gereja ortodok di Timur Tengah, tidak ada yang tahu lagu itu. Karena lagu itu adalah lagu barat, gereja Roma sebetulnya. Nah, setiap gereja Tuhan itu memiliki warisan sejarah masing-masing. Di timur kayak misalnya di Mesir, di Syria, lagu itu enggak dikenal. Tapi lagu itu dikenal baik oleh orang Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik yang berasal dari barat. Dan Tuhan tidak membedakan barat dan timur, semuanya memuji Tuhan. Tetapi cara ibadah atau
bentuk-bentuk lagu pujian itu kan sesuai dengan budaya kita. Jadi kalau orang Jawa menciptakan kidung itu sama sahnya dengan Gloria in Excelsis Deo, atau orang Dayak, orang Kalimantan, ya sama dengan itu. Nah, ketika Santo Hieronymus itu seorang bapak gereja dari Latin yang tinggal selama 25 tahun di Bethlehem untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin. Karena warisan Alkitab kita itu kan dari bahasa Ibrani, Yunani. Kemudian Santo Hieronymus itu datang dari Roma, kemudian dia tinggal di Yerusalem untuk tinggal di Bethlehem untuk belajar bahasa Ibrani. Lalu diterjemahkanlah Alkitab itu dari Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, dan Perjanjian Baru, bahasa Yunani, ke dalam bahasa Latin. Dan terjemahan itu yang dikenal Biblia Sacra Vulgata. Abad keempat ini, kemudian ketika dia melihat terjemahan Latin kuno ini, kok ini sulit ya dipahami oleh bahasanya sekarang pada zamannya dia. Mirip ketika kita dulu membaca Alkitab kita dalam terjemahan lama. Kan begitu kita baca di generasi tahun 70-an ini, apa ini maksudnya? Arkian, Hatta, ya kan? Orang sekarang bingung, surat kiriman daripada Yakub, surat kiriman yang pertama daripada Paulus kepada jemaat Korintus. Nah, kalau daripada itu tahun itu artinya misalnya the Epistle of James. Itu artinya daripada. Kalau sekarang saya lebih tahu daripada kamu. Saya lebih cantik daripada kamu. Daripada itu sekarang pembanding. Dulu kita menyanyi lagu-lagu pujian khususnya di gereja-gereja Pentakosta, ya. Allah kita heran dan besar. Heran pada tahun 60-an itu artinya dahsyat. Kalau sekarang heran itu gumon artinya. Loh Gusti Allah kok gampang gumon kan itu kan. Inilah dinamika bahasa. Hieronymus melakukan hal itu. Ketika kemudian dia melihat ini kok sulit dipahami oleh generasi kita sekarang. Lalu Gloria in Excelsis Deo sama dia diganti terjemahannya Gloria in Altissimis Deo. Maka terjemahan Vulgata itu bunyinya bukan Gloria in Excelsis Deo, itu dari Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Itu diterjemahkan Gloria in Altissimis Deo et in terra pac hominibus bonae voluntatis. Tapi karena masyarakat Kristen waktu itu sudah terlanjur hafal lagunya in excelsis Deo, tidak pernah berubah. Itulah kekuatan lagu pujian, saudara-saudara. Sampai hari ini itu Hieronymus merevisi terjemahan, jangan salah. Firman Tuhan kok direvisi? Tidak ada yang merevisi firman Tuhan. Terjemahannya. Supaya kalau Anda memuji Allah kita heran dan besar tuh. Ada lagu begini. Selidiki nyatakan segala perkara. Perkara itu artinya sekarang apa? Kasus. Masa Tuhan sudah menyelidiki perkara perdata, perkara pidana? Kan tidak. Tapi perkara pada tahun 60-an, 70-an itu artinya perihal, segala sesuatu. Gitu. Coba lihat, saya tuh suka mendengarkan lagu-lagu gereja lama itu karena membandingkan bahasanya. Kok bahasanya aneh ya? Ya misalnya, zaman sekarang berjagalah. Itu kan lagunya enak ya. Tetapi kadang-kadang bahasanya aneh bagi kita. Karena bahasa itu, bahasa yang aktif ya, 30 tahun itu berubah. Lah ini perlunya penyesuaian. Mazmur itu seperti itu saudara-saudara. Karena sangat-sangat populernya Gloria in Excelsis Deo itu sebagai lagu Natal. Dan itu pertama kali diinstruksikan oleh Paus Telesphorus pertama. Tahun 126 Masehi. Setiap engkau merayakan Natal, jadi Natal itu gak bener Dewa Matahari. Itu tahun 126 sudah dirayakan di Roma itu.
Setiap kali engkau merayakan malam Natal Tuhan kita, nyanyikanlah Lukas pasal 2 ayat 14, Gloria in excelsis Deo. Saking populernya lagu rohani tahun 126 itu, maka ketika Hieronymus mengubah terjemahan, sudah kandung hafal yang lama gitu loh. Inilah artinya apa? Artinya internalisasi konsep pengajaran melalui puji-pujian. Orang kalau suruh menghafal kitab suci dengan begini kan sulit, kecuali kalau dingajikan, kayak gereja di negara-negara Arab. Tapi kalau kita suruh baca Alkitab ini kan sulit. Tapi begitu kita nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hafal satu pasal. Nah inilah kira-kira makna Mazmur, saudara-saudara. Jadi Mazmur itu bukan buku yang turun dari langit, itu tidak ada konsep seperti itu. Itu puji-pujian yang hidup dari generasi ke generasi. Termasuk ketika Daud mengabadikan Mazmurnya Musa di sini. Nah makanya saudara-saudara, jelas ketika Mazmur ini tercatat dalam Mazmur Daud. Lalu apa yang kita pelajari? Kira-kira Daud itu belajar dari pengalaman Musa. Kira-kira seperti itu. Bahwa kemudian kitab Mazmur disebut Jabur itu urusan lain. Sebetulnya kata Jabur itu asing bagi orang Kristen dan orang Yahudi ya. Karena kata Jabur itu memang sudah ada sebelum zaman Islam. Itu terbukti dari eksistensi syair-syair pra-Islam. Dan itu konteksnya Kristen. Jadi seperti jaburnya para rahib, para biarawan. Jadi rupanya pada masa pra-Islam itu ada yang mengabadikan pujian-pujian para biarawan yang disebut jaburnya para rahib. Maka ketika agama Islam muncul, kata jabur itu identik dengan pujian lalu dikaitkan dengan Daud, kira-kira seperti itu. Tapi konteksnya kalau dalam bahasa asli, sebetulnya itu Tehillim. Nah Tehillim itu terdiri dari mismor, jumlahnya 150 mismor. Kalau dalam Alkitab bahasa Arab bagaimana? Juga tidak diterjemahkan Jabur, tapi diterjemahkan Al-Mazzamir. Itu kata jamak dari Mazmur. Keseluruhan Mazmur yang jumlahnya 150 pasal disebut Al-Mazzamir. Makanya di gereja-gereja berbahasa Arab itu min mazamir liyabina Dawudin nabi wa maliku tohir barokatuhu alaina amin haleluya. Itu gereja timur seperti itu. Jadi gereja itu kaya. Jadi kalau Anda tanya kepada orang Koptik ya yang terkenal di Mesir itu ada gereja sampah. Mesti kenal itu, min mazamir. Tapi kalau Anda tanya, gak kenal dia karena itu bukan tradisi timur itu. Gereja itu sangat lengkap. Jadi ketika misalnya saya sering membawa kajian-kajian tentang gereja timur, saya tidak kehilangan gereja barat saya. Karena bagi saya barat dan timur itu semua memuji Tuhan. Kenapa harus dipertentangkan gitu loh. Nah saya kadang-kadang merasa aneh. Ketika orang Kristen menemukan sesuatu kemudian menjelekkan yang lama. Misalnya dia menemukan, biasanya nyanyinya lagu-lagu semacam tadi itu. Selidiki nyatakan segala perkara. Begitu dia kenal lagu Evenu Shalom Alaikum. Ini lebih penuh urapan daripada yang lama. Enggak sama-sama makan urap-urap sama itu. Jadi itu hanya karena apa? Sesuatu yang baru, pengalaman yang baru biasanya menarik itu. Tapi itu tidak membatalkan pengalaman yang lama. Ketika Daud mencatat Mazmur yang terkait dengan pengalamannya sendiri, perjumpaannya, keakrabannya, intensitas hubungannya dengan Tuhan, dia tetap belajar dari Musa. Dia tetap belajar dari tokoh-tokoh sebelumnya, bahkan kisah Keluaran itu dikisahkan secara sangat heroik dalam bentuk nyanyian berbalas-balasan dalam Mazmur 136. Maka orang tanya kepada saya, Pak Bambang, siapa yang nulis kitab Kejadian? Musa.
Musa tahu dari mana ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi? Masa Tuhan kasih tahu kepada Musa? Sebetulnya jujur jawabnya ini juga agak sulit. Tapi karena yang tanya ini percaya pada wahyu yang turun dari langit lebih mudah. Terus saya jawab gini, lah memang kamu tahu kisah dalam kitab sucimu tentang nabi-nabi zaman dulu apa ya dia menjadi saksi? Kan yang enggak, apalagi bahasanya bukan Arab, bahasa Arab belum ada waktu itu. Terus taunya dari mana? Dari Tuhan, selesai titik ojo takon. Itu juga persis seperti itu. Iya toh? Lah kamu sendiri mengkritisi orang, kamu sendiri enggak siap dikritisi, itu enggak benar dong. Itu namanya standar ganda. Nah, maksud saya dengan apa yang saya sampaikan itu, jangan ukuran yang kamu tidak suka berlaku pada agamamu, kamu gunakan mengukur orang lain. Tapi jujur saya katakan saya senang dengan pertanyaan seperti itu. Malah saya ajak dia mikir. Saya bilang kamu sudah siap kalau terbuka diajak mikir. Sudah Pak, ya sudah, makanya saya jawab. Zaman dulu, mulai saya cerita ini. Menginternalisasikan sesuatu, mengabadikan sesuatu bukan lewat WA. Bukan lewat YouTube, karena belum ada waktu itu. Coba bayangkan, ketika baca Mazmur ini bayangkan kira-kira. Anda pergi ke Sinai sekarang, situasi masyarakatnya seperti apa. Lah itu kira-kira 3.000 tahun sebelum Masehi, 3.000 tahun yang lalu, jadi 1.000 tahun sebelum Masehi. Itu seperti apa? Sekarang aja sudah masih seperti itu, kehidupan para Beduin. Jadi para Beduin itu menceritakan, mengisahkan kisah-kisah masa lalu, itu dengan syair, dengan puji-pujian itu mengabadikan. Sulit membayangkan, sulit. Saya kasih contoh lagi. Kamu tahu mata uang zaman Majapahit? Bingung dia. Majapahit Pak, iya rupiah belum ada waktu itu. Pada yang bernama rupiah, belum ada itu. Itu zamannya Omai Rama itu. Rupiah belum ada waktu itu. Lalu apa? Mata uang Majapahit itu tali, ya misalnya ya. Terus sata, tali, sata. Makanya ada undang-undangnya misalnya, undang-undang pada zaman Wikramawardhana. Namanya Sangyang Adigama. Muah wong kang angrusak candi, sapasiman kabuyutan, pada lawan ngrusak bumi. Danda malia becik malih, rong laksa patang tali, wuruk sadu gawe ngaranya. Ini undang-undang tentang perusakan tempat ibadah. Itu saya sampaikan mulai dari Departemen Kehakiman sampai di Elsam, saya ngomong gitu. Ini Pak Bambang kok bisa hafal? Enggak, itu hafal sendiri saya bilang. Saya enggak sengaja menghafal itu karena apa? Sesuatu yang unik itu kan mudah dihafal. Anda coba, Anda mengingat sesuatu, Anda punya kenangan terhadap peristiwa yang sangat penting dalam hidupmu. Sepanjang jalan kenangan, ya kan? Kan itu sesuatu yang terus-menerus kita hayati, seperti itu kira-kira. Mazmur itu seperti itu. Lalu saya gambar, pernah bisa membayangkan kira-kira zaman Majapahit? Enggak Pak, makanya saya kasih tahu. Orang yang merusak candi, persada, sapasiman tempatnya para resi, karesian, ya, kemudian sama dengan merusak bumi. Danda mulya becik malih, dendanya mengembalikan seperti semula. Jadi kalau kita merusak fasilitas rumah saya, rumah kita, itu cuman 3.000, 4.000 dendanya. Tapi kalau merusak tempat ibadah, 24.000. 6 kali lipat. Kenapa? Karena korbannya seluruh umat yang mengalami penghinaan dengan perusakan itu. Jadi nenek moyang kita itu jauh lebih memahami rasa keadilan. Ketika Anda merusak gereja, yang menjadi korban kan bukan satu dua orang. Korbannya bukan lagi materi. Ya korban materi, korban kehormatan, ya korban fungsi karena rumah ibadah nggak bisa dipakai. Itu negara hadir pada zaman Majapahit. Dendanya rong laksa patang tali. Itu mata uang zaman Majapahit, rong laksa 20.000, patang tali 24.000.
Jadi rong laksa patang tali. Tidak semua orang tahu hukum Majapahit, Pak. Iya betul. Tapi kan kamu masih kenal nyanyian. Ayo numpak sepur, bayare setali. Ayo sekarang. Lah sekarang tali ndak ada kok masih kamu nyanyikan. Karena apa? Terabadikan dalam kidung-kidung nyanyian rakyat. Termasuk ungkapan-ungkapan peribahasa. Misalnya apa? Tuno satak bati sanak. Wong Blitar mesti ngerti, wong Kediri mesti ngerti ini. Tuno satak itu hanya rugi secara satak. Satak itu mata uang Majapahit. Tapi bati sanak artinya apa? Dia untung secara persaudaraan. Nah satak itu mata uang Majapahit, tali mata uang Majapahit. Meskipun sekarang sudah ganti dolar dan rupiah, tapi tetap terabadikan dalam karya sastra. Itulah Mazmur kira-kira. Nah saudara-saudara, lalu lewat pengalaman Musa itu tercatat di situ. Musa itu merasakan apa? Itu gambaran tentang periode kehidupan Musa. Maka ayat ini sering diucapkan pada saat ulang tahun, ya kan? Umur hari-hari hidup kami adalah 70 tahun. Kalau kami kuat 80 kan itu kan. Coba renungkan. Saya kemarin diminta khotbah ulang tahun pada salah seorang saudara lewat Zoom. Lalu saya bilang, Bapak usia berapa sekarang? 71 tahun, berarti sudah bonus setahun. Kan hari-hari hidup kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun berarti Bapak sudah dapat bonus setahun. Bonusnya Musa lebih lagi. 70, 80, 120. Coba kita lihat di Ulangan pasal 34 itu akhir tentang kitab Taurat Musa ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa usianya 120 tahun padahal dia berdoa di situ. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kenapa Tuhan memberikan 120? Karena Musa oleh Tuhan dipercaya sebagai pemimpin Eksodus. Maka hari-hari kehidupan Musa itu dibagi menjadi 3 bagian. 40 tahun pertama di istana Fir'aun, 40 tahun kedua dia di pengungsian, akhirnya mendapatkan istri, anaknya Yetro, ya kan? Kemudian 40 tahun ketiga itu adalah Eksodus atau keluaran. Itu terekam baik dalam Mazmur Musa itu. Musa seolah-olah mau membayangkan 40 tahun pertama saya hidup dalam kenyamanan di istana Fir'aun. Bukan sekedar kenyamanan dalam pengertian kekuasaan, dalam pengertian materi, dalam kelimpahan hidup secara materi, tetapi juga segala hikmat orang Mesir. Rupanya Tuhan menyiapkan bahwa Musa ini akan menjadi tokoh luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Meskipun 40 tahun pertama di istana Fir'aun itu tidak mendapatkan catatan dalam Alkitab. Tapi para rabi kuno, para rabi Yahudi, itu memiliki tradisi yang sangat tua yang disebut Torah Sebealpe, Torah lisan. Selain yang disebut Torah Sebiktov, Torah tertulis mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah sebagian daripada sejarah lisan ini diabadikan oleh sejarawan namanya Manetus. Itu pada abad ketiga sebelum Masehi. Lalu pada abad pertama Masehi ada seorang sejarawan Yahudi yang namanya Flavius Josephus. Disitulah kemudian dia menceritakan kehidupan Musa itu berdasarkan data-data sejarah pada masa sebelum dia 40 tahun pertama di kehidupan Fir'aun, Musa itu. Di situ diceritakan, suatu saat nanti saya ceritakan, tapi tidak cukup waktunya, tapi saya singkat kira-kira seperti itu. Apa yang kira-kira dialami oleh Musa? Kurang apa dia di istana Fir'aun? Kira-kira seperti itu. Bahkan ketika kita membaca Alkitab ya,
Musa diejek sama saudaranya yaitu Miriam karena perkawinannya dengan orang Kus. Kus itu mana? Nah, ada penafsir pada bingung itu. Apakah Musa mengambil istri lagi setelah dia menikah dengan anaknya Tuan Yitro itu sehingga Miriam mengkritik? Ataukah sebetulnya itu adalah masa hidup Musa sebelum dia diutus Tuhan? Dan Yosefus mengatakan sebelum Musa diutus Tuhan. Itu tercatat dalam karyanya Yosefus. Antara lain apa? Ketika bangsa Mesir di bawah pemerintahan Fir'aun Tutmose kedua. Tutmose kedua itu yang kemudian saudaranya itulah mengambil bayinya Musa di Sungai Nil ketika dia dilarung itu. Yosefus menyebutnya itu adalah seorang yang bernama Termutis. Dan para rabi Yahudi juga menyebutnya Termutis. Tetapi nama itu adalah nama yang sesungguhnya bukan nama orang, nama pribadi, tetapi nama yang berkaitan dewa atau dewi yang disembah oleh tokoh yang bersangkutan. Nah, baru-baru ini ketika ditemukan yang namanya batu Rosetta. Batu Rosetta itu adalah sebuah inskripsi yang ditulis dalam bahasa Fir'aun, itu masih ada sekarang ini. 3000 tahun sebelum Masehi itu loh, sekarang ada catatannya. Kan luar biasa ya. Itu tertulis dalam bahasa hieroglif, bahasa Mesir kuno. Lalu yang kedua tertulis dalam bahasa demotik, bahasa rakyat Mesir kebanyakan, demo itu kan rakyat, demos ya. Yang ketiga bahasa Yunani. Dan penemu yang bisa membaca huruf ini seorang anak muda Katolik namanya Francis Champollion. Tahun 1990 pemerintah Mesir menganugerahkan penghargaan pada pemuda Katolik ini yang sudah meninggal tentu saja dalam perangko negara Mesir karena dia penemu sejarah Mesir. Itu diawali dari sang pemuda ini membaca kitab Keluaran pasal 1 ayat 11. Orang tidak banyak tahu bahwa Alkitab ini menyumbangkan lahirnya ilmu arkeologi. Kalau dia tidak membaca itu mungkin tidak ketemu sejarah Mesir kuno itu. Dari satu kemudian diungkap sampai sekarang menjadi disiplin ilmu sendiri yang dikenal Egyptologi. Sejarah kuno bangsa Mesir. Lah itu kemudian mulai digambarkan dalam catatan-catatan Manitus itu dikatakan ada tokoh ya kira-kira ketika Mesir itu perang sama Ethiopia saat itu. Bangsa Mesir itu dipimpin oleh sang tokoh ini enggak disebutkan namanya, tapi kemungkinan itu Musa. Karena berkaitan dengan Fir'aun yang berkuasa pada saat Musa itu. Nah, pada saat mereka itu terjebak di dalam sebuah pertempuran dan di situ ada banyak ular-ular di situ. Itu ceritanya Yosefus. Jadi cerita ini sejarah, ini bukan cerita wahyu, bukan, ini sejarah. Ada ular-ular yang sangat jahat di padang gurun itu kan. Bangsa Mesir di bawah pimpinan orang ini, laki-laki ini, kemungkinan jenderalnya itu Musa, itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kemudian orang ini memiliki ide cemerlang. Dilepaskanlah burung-burung Raja Wali. Sehingga ketika burung Raja Wali itu dilepas di padang gurun yang penuh berisi ular ini, maka ular itu kan kalahnya sama burung Raja Wali, burung elang itu. Ular itu pada dibunuhi semua dan bangsa Mesir itu masuk ke situ dan bisa menaklukkan Ethiopia. Itulah sebabnya lambangnya negara Mesir sekarang itu burung Raja Wali. Sama dengan lambang kita Garuda, karena memiliki makna khusus itu. Dan pemimpinnya itu kemungkinan besar adalah Musa. Nah, pada saat lihat kemenangan Musa itulah, putri Kus ini dari Ethiopia ini melihat ketangkasan sang pemimpin ini, dia jatuh cinta. Kemudian dia menikah sama pemuda ini, pada tokoh ini. Tetapi ini menurut tradisi Yosefus tadi, karena dia setia pada Tuhannya, maka kemudian dia meninggalkan orang yang
Sebetulnya yang naksir itu perempuannya itu. Itulah cerita yang diungkap-ungkap oleh Miriam ketika Musa mengawini orang Kus itu. Itu bukan perkawinan kedua. Itu masa lalu Musa. Ini contoh-contoh ya, sejarah itu luar biasa. Anda hanya dapat ini ketika Anda baca Alkitab, dapat yang lain enggak dapat pasti. Karena Alkitab itu siap bedah, ya, disejajarkan dengan dokumen-dokumen sejarah yang lain. Itulah 40 tahun kehidupan Musa yang pertama. Lalu 40 tahun kehidupan Musa yang kedua, Tuhan mengajar dia apa? Bangkitnya nasionalisme, patriotisme. Dia dalam kenyamanan hidup, tapi ketika bangsa Israel mendapatkan tekanan, perbudakan dari bangsa Mesir, bangkitlah patriotismenya, lalu Musa membunuh orang yang menghina bangsanya. Lalu dia melarikan diri. Rupanya saat-saat pelarian itu Tuhan sedang membentuk dia sampai dia bertemu dengan istrinya. Yang kemudian peristiwa Eksodus itu, sang mertua Musa itu sampai mengantarkan loh bagaimana. Ya, Musa ditugasi Tuhan agar menegur Fir'aun sampai 10 tulah dan seterusnya. Sehingga ketika perjalanan Eksodus, Yetro itu mengantar keluarganya ini dibawa oleh Musa. Inilah tahun kedua kehidupan Musa, 80 genap kan. Yang ketiga ini tahun ketiga ini yang gawat ini. Periode kehidupan ketiga itu 80 sampai 120. Dengan dipersiapkan dia pernah menjadi panglima perang bangsanya, Mesir ketika itu. Dan ini pernah dicatat juga oleh seorang, kalau tidak salah Sigmund Freud. Cuman zamannya Sigmund Freud itu data-data arkeologi kan belum ketemu. Nah kemudian orang-orang ini yang melahirkan banyak para teolog yang sangat liberal itu mengambil catatan-catatan abad 18, abad 18 belum ditemukan batu Rosetta, sejarah Mesir belum terungkap, orang jualan mumi di pinggir jalan, zamannya pra Napoleon kan begitu. Terus kemudian jangan-jangan ada harta karun di dalamnya, makanya mumi-mumi kan sekarang banyak di Eropa. Itu kemungkinan ada banyak data sejarah yang hilang karena peristiwa itu. Untung Tuhan membangkitkan seorang pemuda namanya Francis Champollion itu sehingga dia bisa mengungkap sejarah Mesir kuno. Dari situlah kemudian disusun arkeologi. Itu jasa Alkitab. Kalau waktu itu tidak ditemukan batu Rosetta, itu kita sudah diliputi oleh kelam kabut kelupaan masa silam. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari kemarin. Dari situ sejarah ini semakin maju bisa mengungkap kira-kira 40 tahun pertama kehidupan Musa, 40 tahun kedua kehidupan Musa, dan 40 tahun ketiga kehidupan Musa itu tercatat lengkap dalam Alkitab. Tapi 40 tahun kehidupan Musa yang pertama tidak banyak tercatat. Dan itu banyak diungkap oleh data-data sejarah yang paralel. Gitu saudara-saudara. Yang ketiga itu, dia menghadapi bangsa Mesir bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tuhan mengajarkan jiwa merdeka. Generasimu ini akan segera berkata goodbye dengan penindasan. Toh Tuhan yang menjamin itu keluar dari tanah Mesir. Tapi dasar bangsa yang tegar tengkuk, yang dibayangkan itu adalah kuali yang berisi daging. Musa, di sini kita ini nggak bisa minum, nggak bisa makan, air tidak ada untuk kita dan ternak-ternak kita. Lebih baik Mesir, kita jadi bangsa terjajah, tapi nggak kurang makan, nggak kurang daging. Musa membayangkan masa depan, membayangkan pembebasan bangsa ini menjadi bangsa merdeka, tetapi umatnya mikirnya kuali berisi daging. Makanya orang Yahudi tidak boleh makan babi. Karena terlalu enak untuk dimakan dalam masa perjuangan. Loh, ini yang ngomong begini bukan saya, ini yang ngomong begini adalah Philo, seorang filosof Yahudi. Dalam bukunya The Special Law, hukum khusus, buku keempat, bab 18. Coba cari di internet sekarang ada kan. Kalau dulu harus cari Philo itu harus ke Kinokuniya di Singapura. Dulu kalau saya belanja buku harus ke Singapura. Jadi kalau sekarang saya mau pergi ke luar negeri itu kira-kira tahun 96, 97. Di airport Singapura kan lama.
Biasanya saya cari buku, di itu ada toko buku Kinokuniya, ada banyak buku-buku kuno. Ya termasuk sejarah, filsafat. Saya beli biasanya. Sekarang enggak usah ke Kinokuniya, Anda modal pulsa 10.000. Itu sudah dapat sekarang. Maka generasi sekarang ini kalau tidak lebih cerdas, itu siapa yang salah? Bayangkan zaman generasi kita, ya generasi saya, ya Pak Heru, bisa tanya sendiri bagaimana tahun-tahun 2000-an itu. Sulit sekali mengakses informasi. Sekarang ini tinggal orang tua itu melakukan guiding, ya pendampingan, karena fasilitas semua ada. Tahun 2000, saudara-saudara, ya pelayanan di Bali, ya saya minta titip kepada Bapak Uskup Bali Katolik, ya namanya Monsinyur Benyamin Bria. Dia menjadi penasihat dari pelayanan kami ISCS, ya pelayanan kami itu penasihatnya dari Katolik ada, dari Protestan ada, lengkap lah, ini ekumene. Saya mau pesan buku. Buku apa? Ini buku ada, katalognya ada, nomornya ada, itu disimpan di Perpustakaan Vatikan. Jadi judulnya itu adalah Thuras al-Masihi al-Arabi, warisan Kristen Arab. Itu ditulis oleh seorang pastor Jesuit, kompilatornya itu data hubungan Kristen Islam abad ke-8. Sampai di Roma sana padahal katalognya ada. Dia sibuk karena pertemuan dipanggil bosnya, Paus Yohanes Paulus kedua waktu itu. Sampai di Bali beliau minta maaf, wah enggak ada Pak Bambang, saya tidak menemukan buku itu. Saya enggak putus asa. 2005 saya masih kuliah di Mesir. Saya telepon pada seorang teolog dari gereja Lutheran, namanya Profesor Dr. Olaf Suman. Saya carikan itu di perpustakaan di Jerman ada katanya. Terus tidak ketemu juga. Enggak tahu apa buku sedang keluar atau apaan, buku-buku langka. Sudah saya putus asa untuk mendapatkan buku itu. Tahun 2018, secara tidak sengaja saya buka Google. Ada buku itu lengkap. Tinggal di-download. Apa yang sekarang nggak bisa dilihat? Itu dulu saya cari hampir 5 tahun nggak ketemu loh. Sekarang di Google ada itu. Termasuk apa yang saya ceritakan ini ada. Kurang apa sekarang? Maka orang-orang tua jangan lepas generasi muda ini. Harus didampingi supaya dia dapat belajar yang benar. Dan itu kira-kira beban hidup saya seperti itu. Saya ingin memandu anak-anak muda ini melakukan pendampingan agar apa? Kebanggaan kita terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan itu tidak hilang ditelan zaman karena ketidaktahuan kita. Coba dari mana kita mengetahui sumber sejarah yang begitu lengkap ini kalau bukan dari kitab suci? Termasuk ketika sekarang membahas tentang Mazmur. Nah, dalam kondisi orang Israel yang tegar tengkuk, ya, di padang gurun itu, mestinya dia bisa jalan pintas lewat jalan orang Filistin yang disebut jalan raja. Jalan itu yang dilewati Abraham, yang dilewati Hagar ketika diusir. Kenapa harus lewat Yordan? Muter dulu ke selatan. 40 tahun lagi. Karena Tuhan tidak memandang remeh dosa dan pemberontakan. Dan Tuhan juga memberikan itu kepada Musa. Itulah kira-kira yang dirasakan Musa dalam Mazmur ini. Berikan kami kasih setiamu seiring dengan hari-hari gemasmu. Siapakah anak manusia? Musa itu kan seperti mengeluh kan sebetulnya. Ini kan seperti Mazmur keluhan, tapi sebetulnya Musa itu sedang menceritakan apa yang dialami dalam periode kehidupannya. Hidup manusia cuma 70, kalau kuat 80. Tapi Tuhan nyatanya memberi 120 tahun. Tetapi sebenarnya yang dirasakan, hidup yang singkat seperti ini kenapa bebannya begitu kuat untuk diri Musa. Maka ketika Musa melakukan kesalahan yang mungkin di ukuran orang modern, Tuhan kok terlalu tega sekali. Apa sih salahnya Musa sampai dia seumur hidupnya dipakai luar biasa, tapi ketika dia melakukan kesalahan itu kenapa dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian? Bahkan dalam Alkitab seperti yang kita baca di Ulangan pasal 34 ayat 7, jelas matanya masih sangat jelas. Dia tubuhnya masih kuat, tapi Tuhan
mengambil Musa dan mayatnya disembunyikan. Karena apa? Tuhan tahu persis psikologinya bangsa Israel. Kalau Musa itu tidak diambil oleh Tuhan, bisa-bisa Musa menjadi dewa baru bagi Israel. Patung lembu emas saja disembah, apalagi Musa yang konkret. Coba, itulah kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka dilimpahi dengan anugerah, dia tidak bisa lupa pada dewa-dewanya di Mesir. Sebetulnya patung lembu itu sebetulnya bukan lembu betina, itu lembu jantan sebetulnya. Karena di Mesir kuno ya, sebelum peristiwa Eksodus itu, 400 tahun loh orang Israel itu di tanah Mesir. Mereka terbiasa memuja dewi yang namanya Hathor. Dan Hathor itu bentuknya sapi. Lalu punya anak laki-laki namanya Apis. Dewa Apis inilah yang dikenal dengan bentuknya banteng suci, sapi jantan. Dan itulah yang mereka mendesak Harun untuk membuat sapi jantan itu disembah. Karena pikiran mereka masih tertinggal di Mesir. Mereka tidak siap menatap masa depan. Mereka selalu berorientasi pada kenyamanan masa lalu. Dan itu nyerimpeti laku, kata orang Jawa. Tuhan mau pangkas itu. Tinggalkan orde lama, masukilah orde yang baru. Tinggalkan tatanan yang lama, masukilah hari-hari kehidupan yang baru. Dan pemimpin untuk itu adalah orang yang ekstra luar biasa. Itulah Musa. Tapi di tengah-tengah itu Musa mengeluh. Karena itu di luar kemampuan dia. Jadi hukumnya sangat keras gara-gara Musa mengatakan, Sim'una hamurim. Dengarkanlah kamu hai orang durhaka. Haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Musa lupa yang mengeluarkan air mujizat itu miliknya Tuhan. Bukan miliknya Musa dan Harun. Kesalahan itulah yang sesungguhnya tidak membolehkan Musa masuk ke tanah perjanjian. Kalau dia masuk ke tanah perjanjian, Musa akan menjadi dewa bagi orang Israel. Maka sampai mayatnya sama Tuhan disembunyikan. Agar apa? Hari-hari perkabungan itu ada batasnya. Supaya Musa tidak mengalami apa? Glorifikasi menjadi tokoh di luar dirinya. Dan terlepas dari itu Musa menyajikan hidupnya sangat-sangat natural. Dia merasa ditindas oleh kekuasaan yang di luar dia. Tapi sebetulnya itu adalah ngeri-ngeri sedap itu sebetulnya. Karena dia menikmati itu, karena itu tokoh. Makanya kalau saudara siap menjadi orang besar, ya siap harus diguncang. Tidak bisa kalau Anda mau nyaman, jangan jadi orang besar. Masa itu tidak siap dengan perubahan. Saya pertama kali membawa reformasi dalam pemikiran teologis seperti ini ya, dimaki-maki orang juga, termasuk orang Kristen. Tapi saya tidak pernah ragu, saya jalan aja dengan Pak Heru saksinya itu. Waktu saya masih ngajar di STI awal-awal ya saya masih muda sekali waktu itu. Oh, hanya orang-orang yang bisa ngerti visi ke depan Indonesia itu apa. Sekarang banyak termasuk hamba-hamba Tuhan yang dulu menolak saya itu, sekarang ngantri. Pak gimana kapan diberi kesempatan pada kami? Dulu nggak ngerti. Tapi apa saya marah? Saya enggak marah. Itu proses perkembangan pemikiran. Kalau saya masih marah ya berarti saya sama dengan yang lain kan. Masih menyimpan dendam. Lah orang enggak ngerti kok didendami. Orang enggak ngerti itu kan diajar, itu proses. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Musa. Maka yang seimbang dengan hari-hari penindasan kami. Siapa yang menindas sebetulnya? Tuhan itu mendisiplinkan karena apa? Ini bangsa tidak main-main nih mau dilakukan oleh Tuhan ini. Maka Tuhan memerlukan seorang Isha Elohim, laki-laki Allah. Itu yang diterjemahkan abdi Allah itu laki-laki Allah. Seorang laki-laki yang bertindak dengan kekuatan, hikmat, kebijakan yang dari Tuhan. Sekalipun itu melampaui usianya, melampaui kekuatannya. Tetapi kalau Tuhan sudah mau, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Amin, saudara-saudara. Kita belajar di Musa yang luar biasa. Terakhir, refleksi ini bisa datang dari mana saja. Tetapi saya ingin mengutip seorang penulis Mesir, seorang Muslim.
namanya adalah Naguib Mahfudz. Naguib Mahfudz itu menulis banyak sekali buku-buku sastra, antara lain isinya kritik sosial, termasuk kritik terhadap agama. Bukan hanya Islam yang dikritik, Yahudi dikritik, yang lain dikritik juga. Tetapi pernah dia menulis satu buku. Judul bukunya itu adalah Aulad Haritna, anak-anak kampung kita. Ya, jadi menceritakan sebenarnya kritikan terhadap agama. Ada seorang yang memiliki anak pertama namanya Adam. Dia berharap anak ini bisa menuntaskan segala macam visi besarnya ke depan. Tapi si Adam ini akhirnya jatuh dalam kesalahan yang fatal. Maka yang kedua dia kirim anaknya yang kedua. Namanya adalah Jabal. Gabal, bahasa orang Mesir Gabal itu gunung. Hukumnya terlalu keras sehingga dia gagal. Bukan Gabal mungkin yang keras, tetapi hukumnya menjadi sangat legalistik, menghakimi. Kira-kira kalau ungkapan Paulus, huruf mematikan, roh menghidupkan. Rohnya hilang, tinggal huruf hukum yang menindas. Gagal pula karena hukumnya dilaksanakan terlalu keras. Lalu ketiga, yang kritik Kristen ini, ketiga ini, dikirim anaknya lagi, namanya Rifa. Rifa itu gambaran tentang Yesus. Rifa itu yang diangkat. Karena dalam Quran dikatakan, Idzqallahu ya Isa inni mutawafika warofi'uka ilayya. Ketika Allah berfirman, wahai Musa, wahai Isa, ketika aku mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku. Tetapi hukumnya itu disalahgunakan, dipahami terlalu lembut, sehingga akhirnya orang menjadi sangat mudah jatuh. Dikirim yang ketiga, namanya Qasim. Qasim itu gambaran terhadap Muhammad sebetulnya. Gagal pula karena Qasim ngikuti yang sebelumnya keras, yaitu Gabal. Gagal. Jadi artinya kritikan Nabi Muhammad, agama-agama ini sudah gagal mengelola kehidupan. Akhirnya masih ada harapan, ada. Apa? Keterbukaan pikiran, keterbukaan menerima informasi yang baru, keterbukaan untuk mengkritisi yang salah. Lalu anaknya yang terakhir namanya Arif. Arif ini hanya pengetahuan, berhasil. Jadi lewat pengetahuan yang membebaskan itu agama dikritisi. Gara-gara itu Naguib Mahfudz tidak boleh keluar negeri, dicekal seumur hidupnya. Itu pernah terjadi. Tahun 2005, 2004, saya tidak pernah menjumpai tulisan Naguib Mahfudz dalam bahasa Arab. Semua tulisannya di dalam bahasa Arab tersedia kecuali satu buku yang bermasalah tadi. Aulad Haritna, anak-anak zaman kita. Itu tidak bisa diungkap. Kegagalan yang namanya Rifa itu apa? Sampai akhirnya dia disalibkan katanya. Itu kan gambaran terhadap Yesus. Karena apa? Umatnya tidak paham apa yang dibawa oleh sang guru. Dan ilmu pengetahuannya akhirnya menjawab. Tetapi setelah tahun 2010 ke atas, sekarang sudah terbit dalam bahasa Arab. Artinya orang Mesir sekarang terbuka. Kenapa dulu bahasa Inggrisnya terbit, tapi bahasa Arabnya enggak? Supaya orang-orang Mesir asli tidak membaca. Yang membaca hanya orang asing, makanya bahasa Inggris, bahasa Perancis. Sebetulnya itu menggambarkan apa yang tercatat dalam Mazmur ini. Hukum yang ditegakkan menjadi sangat keras, menjadi legalistik, itu menjadi menghakimi. Tetapi prinsip yang ditegakkan terlalu lembut, itu tidak mendidik. Maka Tuhan itu kasih, tetapi Tuhan juga adil. Dalam keadilan itulah Tuhan menghukum Musa. Meskipun hati Tuhan tidak tega dengan Musa hambanya itu. Tetapi kalau ini tidak dilakukan tindakan tegas, akan menjadi presiden buruk bagi generasi setelah Musa. Apalagi Israel adalah umat perjanjian. Bangsa-bangsa lain salah-salah sedikit dimaafkanlah. Tapi untuk Israel tidak. Karena apa? Dari tubuh bangsa ini akan lahir Mesias, Sang Mesias yang menyelamatkan seluruh umat manusia, menggenapi nubuat Abraham.
olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kiranya kita bisa belajar dari kehidupan Musa, laki-laki Allah, ya, Ishak Elohim, yang Tuhan harapkan dia menjadi tokoh yang sempurna, sekalipun Tuhan tidak menghendaki dia diglorifikasi, didewakan, maka Musa harus diambil. Apalagi kita sekarang. Usia 70 tahun itu masa hidup kita, kalau kuat 80 tahun. Masa hidup manusia dengan tugas manusia itu benar-benar tidak imbang. Coba kalau manusia punya kekuatan seperti kerbau, tidak mudah masuk angin, ya toh? Dengan diberi kekuatan pikiran seperti manusia itu luar biasa, tapi bisa menjadi Allah manusia itu. Manusia dengan tubuhnya lemah saja karena kekuatan pikiran yang bisa membuat pesawat terbang, membuat HP, membuat macam-macam alat teknologi. Tapi nyatanya tubuh kita renta karena akibat dosa adalah maut. Maut itu tetaplah Anda mau seganteng apapun, secantik apapun. Ketika usiamu sudah menginjak 40 tahun sudah mulai batuk-batuk. Kayu jati itu 70 tahun, 80 tahun masih putih-putih itu. Kalau dia bisa mengeluh, kamu 40 tahun aja enggak bisa bertahan seperti saya. Sekarang saya usia 70 tahun masih disingkur-singkur. Kalau jati usianya tidak 100 tahun enggak laku. Seandainya pohon beringin di alun-alun kota Blitar itu bisa bercerita. Ya toh? Itu kan usianya ada yang 400 tahun, ada yang 300 tahun. Kalau dia bisa cerita, siapa yang ngandok angsle di situ dari zaman ke zaman. Pohon beringin usianya lebih luas, lebih panjang dari manusia. Bergenerasi mulai dari zamannya Ndoro Demang sampai Ndoro Bupati sampai Ndoro Wali Kota. Itu yang andok angsle di situ siapa? Yang suka makan, waktu itu belum bakso, nasi lodeh, pecel Blitar siapa, terus zaman berganti. Tapi sayangnya pohon tidak bisa bercerita. Cuman yang bisa bercerita sering nambah-nambah cerita kan gitu kan. Jadi hiduplah manusia. Maka sebetulnya kehidupan manusia itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap manusia yang lain, tapi terhadap alam ciptaan seluruhnya. Orang Jawa menyebut memayu hayuning bawono. Bukan sekedar ini, lingkungan ini harus kita jaga. Tapi jangan kemudian muncul teologi lingkungan kemudian keselamatannya disembunyikan. Terus gereja hanya mengajarkan nanam pohon supaya ekosistem terjamin, itu ya betul, tapi bukan hanya itu. Gereja itu memiliki aspek marturia, punya aspek diakonia, iya betul. Punya aspek kesaksian, punya aspek persekutuan, kehidupan, punya aspek diakonia. Tapi kalau sekedar bagi-bagi beras itu kan LSM, itu tugasnya pemerintah. Tapi kalau kita hanya ngomong tentang marturia tanpa kita bisa melihat sekeliling kita, jadi tuduhan kristenisasi. Tapi kalau kita hanya persekutuan aja tanpa bersaksi, ya akan jadi bonsai. Gereja hanya ke dalam, tidak keluar. Tugas gereja juga keluar. Tetapi persekutuan itu harus kuat. Sehingga yang di luar ini ingat, tubuhnya masih bisa masuk angin. Matanya kalau pendeta-pendeta muda masih bisa tertarik dengan kinclongnya dunia. Itu tim doa harus kuat. Saling melengkapi saudara-saudara. Coba perhatikan, setan itu kan tidak suka pelayanan kita berhasil. Ya toh? Maka kemudian ingat ini Mas Bor ada enggak sekarang ya? Di Kediri ya. Kalau enggak saya mau pesan ya. Usia masih muda, masih ganteng, hati-hati. Ya hati-hati. Apapun ilmu yang kita pakai, tapi semasa kemudian kita kurang dalam koinonia ini. Dan saling dukung yang tua, jangan meninggalkan yang muda. Harus selalu mengadakan pendampingan, termasuk kontinuitas pengajaran, ilmu.
Yang tua-tua harus tutwuri handayani, masa kalah sama Ki Hajar Dewantoro. Ya toh, yang depan ngarso sung tulodo, memberi teladan. Ing madya bangun karso tutwuri handayani. Kalau sudah sepuh jangan hanya menikmati pensiun. Jangan hanya menimang cucu. Tetapi harus memikirkan masa depannya dengan apa? Transfer of knowledge.